Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami ada kata-kata, datanglah kerajaanmu. Yang dimaksud kerajaanmu adalah kerajaan Allah atau kerajaan surga. Kata kerajaan Allah bukan berarti daerah atau kekuasaan Allah. Kerajaan Allah berarti Allah sendiri yang tampil sebagai raja. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel sering menyebut Allah Yahweh sebagai raja. Allah diimani mereka sebagai raja yang kuat, yang berkuasa, yang berdaulat. Kekuatan, kekuasaan, dan kedaulatan Allah itu dialami oleh bangsa Israel dalam peristiwa penyeberangan Laut Merah ketika mereka keluar dari penjajahan Mesir. Sebagai raja, dan Allah adalah raja mereka. Raja yang bagaimana? Raja yang adil, itu tertera dalam Mazmur. Yang melindungi orang miskin, terdapat dalam Imamat. Raja yang mulia dalam Mazmur, dan berkuasa atas seluruh bumi di dalam Mazmur, dan berkuasa untuk selama-lamanya. Itu juga yang terungkap di dalam kitab Mazmur. Nah, ketika bangsa Israel tidak setia kepada Allah, menyebabkan bangsa Israel jatuh dalam pembuangan dan penindasan oleh bangsa lain. Maka kita tahu keruntuhan bangsa Israel, kejatuhan bangsa Israel diyakini karena mereka tidak setia kepada Allah. Pada masa bangsa Israel mengalami penindasan, Allah tetap menunjukkan kesetiaannya dengan mewartakan kehendaknya melalui perantaraan para nabi, bahwa akan tiba saatnya Allah membela mereka. Nah, paham kerajaan Allah yang hidup dalam masyarakat Yahudi pada masa Yesus ada 3 macam pemahaman. Pertama, kerajaan Allah itu bersifat politis. Apa itu? Paham ini beranggapan bahwa kerajaan Allah yang damai, yang sejahtera hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai seorang tokoh politik yang dengan gagah berani mampu memimpin bangsa Israel melawan penjajahan Romawi dan para penindas rakyat. Jadi artinya kerajaan Allah itu bersifat politis adalah ketika Allah itu mampu mengusir penjajah, karena konteks saat itu bangsa Israel sedang mengalami penjajahan, yang mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Kerajaan Allah itu juga bersifat apokaliptis. Artinya apa? Paham ini memandang bahwa kerajaan Allah akan tercapai bila Allah menunjukkan kuasanya dengan mengguncangkan kekuatan-kekuatan langit dan bumi, membangkitkan suatu dunia baru. Pada akhir zaman Allah akan menegakkan kerajaannya dan membebaskan manusia dari segala penderitaan. Artinya kerajaan Allah itu hadir saat akhir zaman. Nah, ada juga yang ketiga, kerajaan Allah itu bersifat yuridis religius. Artinya apa? Allah sekarang sudah meraja secara hukum. Sedangkan pada akhir zaman Allah akan menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta alam dengan menghakimi seluruh bumi. Maka Allah itu sebagai Allah yang meraja secara hukum, secara konstitusi, namun juga pada akhir zaman Allah ini menjadi tokoh yang mengadili manusia, menghakimi seluruh dunia. Nah, kita melihat bagaimana hukum Taurat. Hukum Taurat dipandang sebagai wujud kekuasaan Allah yang mengatur manusia. Maka mereka yang taat kepada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi jika tidak atau tidak melakukan yang dituntut oleh hukum Taurat, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka jelas taat hukum mereka akan mendapat berkat, tidak taat hukum mereka akan mendapat musibah. Nah, sekarang bagaimana kerajaan Allah yang diwartakan Yesus? Tadi itu kan konteks kerajaan Allah menurut bangsa Israel. Sekarang kalau kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Nah, pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan kerahiman Allah. Ini merupakan warta pengharapan. Kerajaan Allah berarti Allah turun tangan
Allah mau menyelamatkan untuk membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Ini konsep kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah ditunjukkan kepada pertobatan manusia. Ia memanggil orang supaya siap siaga, siap sedia menerima kerajaan Allah bila kerajaan Allah itu datang. Artinya harus ada pertobatan dalam diri manusia, pertobatan dari dosa. Kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah, dan manusia harus menerimanya dengan sikap iman yang baik yang dinyatakan dalam perbuatan yang baik. Karena keselamatan itu lagi-lagi adalah tawaran. Tidak ada Allah itu memberi keselamatan harus dipaksa manusia harus selamat. Tidak. Keselamatan adalah tawaran, maka pilihan bebas manusia mau selamat dengan cara berbuat baik atau mau celaka dengan tentu saja berbuat dosa. Situasi dunia saat ini masih banyak terjadi macam-macam kejahatan, menunjukkan bahwa kerajaan Allah belum terlaksana dengan sepenuhnya, tapi sudah mulai nyata. Melalui Yesus, kerajaan Allah sudah mulai menerobos ke dalam dunia yang rusak. Artinya apa? Kerajaan Allah itu sudah terjadi di dunia, namun belum penuh. Kapan penuhnya? Ya tentu saja saat akhir zaman, saat kita semua masuk dalam kerajaan surga. Maka sejak kedatangan Yesus, terlebih sejak kebangkitannya dari alam maut, dan sejak turunnya Roh Kudus atas orang-orang yang percaya kepadanya, Allah mulai meraja di bumi ini. Allah mulai meraja sepenuhnya melalui atau dari dalam diri Yesus, dan akan semakin meluas karena setiap langkah yang diambil oleh Yesus kini melalui gerejanya menawarkan keselamatan kepada setiap orang yang dijumpainya. Nah, untuk dapat menjadi warga kerajaan Allah, kita dapat belajar dari sabda bahagia yang diwartakan Yesus, yaitu dalam hidup sepenuhnya kita harus menyandarkan diri kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Artinya menyerahkan diri secara total kepada Allah. Untuk itu kita harus rela melepaskan raja-raja yang lain seperti harta, kehormatan, hobi-hobi kesenangan kita yang tentu saja membuat kita menjauh dari Tuhan, hobi-hobi yang mengekang, misalnya main game yang kecanduan, yang main game dalam waktu yang terlalu lama. Hal-hal semacam inilah yang tentu saja dapat merusak relasi kita dengan sesama, dengan Allah, karena kita asik dengan dunia kita sendiri.